Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Tri Rahayu, NIM 53020200060 dari kelas IATA akan menjelaskan sedikit tentang filsafat timur. Filsafat timur merupakan sebutan bagi pemikiran-pemikiran filosofis yang berasal dari dunia timur atau Asia, seperti filsafat Cina, filsafat India, filsafat Jepang, filsafat Islam, filsafat Buddhisme, dan sebagainya. Masing-masing jenis filsafat merupakan suatu sistem pemikiran yang luas dan plural. Filsafat timur dikenal dengan ciri khasnya, yakni dekatnya hubungan filsafat dengan agama. Tradisi ini berkembang di Asia, khususnya India, Cina, dan daerah lainnya. Tokoh-tokohnya antara lain Siddhartha Gautama atau Buddha, Bodhidharma, Lao Tse, Konghucu, Zhuangzi, dan Mao Zedong. Pemikiran filsafat timur sering dianggap tidak rasional, tidak sistematis, dan tidak kritis. Hal ini dikarenakan pemikiran timur lebih dianggap agama daripada filsafat. Misalnya, dalam pemikiran Cina sistematikanya berdasarkan konstruksi kronologis, mulai dari penciptaan alam hingga meninggalnya manusia dijalin secara runut. Hinduisme adalah keyakinan atau agama dari orang-orang Hindu, satu identitas yang disematkan untuk agama universal yang utama di daratan Jambudvipa. Hinduisme dikenal dengan nama Sanatana Dharma dan Vaidika Dharma. Sanata Dharma bermakna agama atau kebenaran yang abadi, sedangkan Vaidika Dharma adalah agama atau kebenaran dari Weda. Hinduisme merupakan peletak dasar dari tradisi pemikiran filsafat India yang mendasarkan pemikiran-pemikirannya pada otoritas Veda. Yang kedua adalah Buddhisme. Buddhisme adalah filsafat Buddha dari Siddhartha Gautama atau disebut juga Sakyamuni Buddha. Siddhartha Gautama hidup kira-kira 500 tahun sebelum Masehi. Pokok filsafat Buddhisme sama dengan Brahmanisme, ialah karma atau perbuatan. Akan tetapi, dalam ajaran Buddha, pandangan pokok dua diberi pengertian atau interpretasi baru. Secara umum, garis-garis besar filsafat Buddha secara mendasar adalah sebagai berikut. 1. Triratna terutama mengenai Dharma akan diusahakan penjabaran secara filosofis. 2. 4 kebenaran mulia. 3. Tiga corak umum dari alam fenomena, yaitu 1. Anitya atau anika, semua yang berkondisi adalah tidak kekal. 2. Dukkha, semua yang berkondisi adalah tidak sempurna. Yang ketiga, anatman, semua yang berkondisi dan yang tidak berkondisi tanpa inti yang tetap tanpa aku. Hukum Pratitya Samutpada atau Patika Samutpada adalah hukum tentang sebab musabab yang saling bergantungan. Yang kelima adalah hukum karma dan kelahiran kembali. Setelah Maha Parinirvana, Sang Buddha selama beberapa ratus tahun kemudian, para filsuf Buddhis di India dan Tionghoa dengan gemilang dan berjaya mengembangkan filsafat Buddha dengan tidak mengubah dasar-dasar filsafat Buddha. Mereka mengembangkan filsafat Mahayana. Yang ketiga adalah Konfusianisme. Konfusianisme lahir sekitar tahun 551 Masehi di kota kecil Lu. Kini masuk wilayah provinsi Shantung di timur laut daratan Cina. Konfusianisme yang menekankan rangkaian kewajiban-kewajiban yang ditunjukkan kepada pribadi daripada menonjolkan hak-haknya. Rasanya sukar dicerna dan kurang menarik bagi ukuran dunia barat. Sebagai filosofi kenegaraan tampak luar bisa efektif, diukur dari sudut kemampuan memelihara kerukunan dan kesejahteraan dalam negeri Cina dalam jangka waktu tidak kurang dari 2000 tahun, dapat disejajarkan dengan bentuk-bentuk pemerintahan yang baik di dunia. Gagasan filosofi Konghucu yang berakar dari kultur Cina tidak berpengaruh banyak di luar wilayah Asia Timur. Di Korea dan Jepang cukup berpengaruh.
Hal ini disebabkan kedua negeri itu sangat dipengaruhi oleh kultur Cina. Ajarannya, Konfusianisme mementingkan akhlak yang mulia dengan menjaga hubungan antara manusia di langit dengan manusia di bumi dengan baik. Penganutnya diajarkan supaya tetap mengingat nenek moyang, seolah-olah roh mereka hadir di dunia ini. Ajaran ini merupakan susunan falsafah dan etika yang mengajar cara manusia yang bertingkah laku. Taoisme adalah sebuah aliran filsafat yang berasal dari Cina. Taoisme sudah berumur ribuan tahun dan akar-akar pemikirannya telah ada sebelum masa Konfusianisme. Bentuk Taoisme yang lebih sistematis dan berupa aliran filsafat muncul kira-kira 3 abad Masehi. Taoisme juga muncul dalam bentuk agama rakyat yang mulai berkembang 2 abad setelah perkembangan filsafat Taoisme. Yang pertama, Taoisme sebelum dinasti Qin. Kedua, agama Dao dan Daojia. 3, tokoh sentral. 4, ajaran Taoisme. 5, pandangan tentang Wu Wei. 6, pandangan tentang manusia. Cukup sekian penjelasan filsafat timur dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Saya Tri Rahayu dengan NIM 53020200060 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.